Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri bi jahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila haratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa azwaji wa dzurriyyati wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin masyhadu sholihin wal ulamil amilin wal fuqaha hadisin. Wal qurra wal mujahidin fid din masyarikil azim wa bi barri wa bahri sumaina arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa qurbatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan rahim alif hadzal kitab. Nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahala umami ghafarallahu junubahum waskinahumul jannah. Syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang sampai Wahaka An-Nasyiri ya. Waharaja Tabrani itu ya. Man amma qauman gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa da'a man nafa'a bi ulumi fid darin amin. Wa akhrajat Tabrani dan telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Tabrani. Mana hadisnya? Yaitu man amma qauman falyattaqillaha. Man barang siapa amma memimpin jadi imam qauman suatu kaum falyattaqillah, maka hendaklah dia orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi yang paling benar-benar takwanya kepada Allah yang maju jadi imam. Kenapa? Wal ya'lam, hendaklah dia mengetahui annahu dhaminun mas'ulun lima dumina. Hendaknya dia mengetahui itu sebagai jadi imam bahwasanya ia menanggung ya, dominun, dia itu menanggung, mas'ulun, dan akan disual nanti pada hari kiamat tentang sholatnya dia. Ya, ini kalau mimpin sholat. Ada juga mimpin masyarakat ya, mimpin masyarakat gitu juga. Kudu orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab pemimpin di masyarakat juga sama. Dia harus mengajak kita kepada jalan kebaikan, bertakwa kepada Allah. Sebab dia sendiri bertakwa kepada Allah. Sebagai pemimpin punya pengaruh besar. Hendaknya dia memberikan contoh yang baik. Ya, nanti mas'ulun akan ditanya tuh. Semuanya permasalahan lima dumina bagi perkara-perkara yang ditanggung olehnya. Nanggung apa nih dia nih? Ya, nanggung kalau di dalam sholat adalah tentang rukun-rukun sholatnya harus benar. Bacaannya, Fatihahnya diatur biar benar. Walaupun suaranya kurang enak gitu, yang penting benar aja dah. Penting benar.
Masalah enak nggak enak, orang kadang-kadang punya modal suara itu-itunya, biar diputar kemana juga masih melintir juga ya. Tapi kalau masih ada yang enakan ya enakan gitu ya. Gitu. Yang penting benar dulu dah makhrajnya, kemudian ya tajwidnya itu benar semuanya, cara wakofnya dan sebagainya, bacanya benar, urutannya benar, semuanya dari bacaan, dari takbirnya aja. Jangan sampai takbirnya aja udah salah kita dengar. Allahu Akbar mestinya, tetapi dia bacanya wakbar. Allahu Akbar. Nah, itu udah salah tuh. Dari situ aja udah salah tuh, dari takbirnya aja. Bukannya akbar dia baca, tetapi wakbar. Ya, tolong perhatiin. Jangan sembarangan kita. Ya, mengangkat siapa yang jadi imam, orang yang paling benar bacaannya. Ya, begitu juga di dalam makhraj yang ada di Fatihah, huruf-huruf. Jangan disamain suara shad, suara sin. Ya, itu beda suaranya. Jangan disamain suara zal dengan suara jim, itu beda. Ya, suara dal beda-beda. Dipelajari. Di sini harus ada yang mengajarin tajwid di sini di masjid. Ada kan? Ada. Itu imam wajib ngikut itu. Jadi imam wajib ngikut itu. Ya, artinya paling tidak dia bisa memahami apa yang disampaikan tentang ilmu tajwid. Ya. Makanya bagus di sini masjid itu disiapin semuanya. Ilmu fikih, ilmu tafsir, ya kan, ilmu tajwid. Memang begitu kewajiban kita mengadakan. Ya, taklim di masjid-masjid. Ya, moga-moga kita menjadi pemimpin yang benar-benar ya dipercaya dan bertanggung jawab dalam kebenaran. Paling benar. Wa in ahsana, dan jika bagus dia, kana lahu, dapat baginya minal ajri, daripada pahala, misla ajri man sholat khalfahu, seperti pahala orang yang sholat di belakangnya, yaitu siapa yang di belakangnya? Makmum gitu. Wa in ahsana, jika dia bagus, kana lahu minal ajri, ada baginya daripada pahala, misla ajri man khosalla khalfahu, seperti pahala orang yang banyak yang sholat di belakangnya. Min ghairi ayan kusa min ujurihim syai'an, tanpa ada kekurangan daripada pahala jamaah syai'an sedikit pun juga. Ya. Jadi ya, bagi imam ini banyak keuntungannya jadi imam. Kalau imamnya benar, bacaannya semuanya benar, tertibnya ya, enggak terburu-buru, bisa membawa makmum yang sempurna. Di dalam dia membaca surah, begitu juga sedang-sedang saja, walaupun di waktu sir, baca Fatihah di waktu sir umpamanya, itu baca Fatihah di waktu sir jangan juga terburu-buru karena suaranya sir. Ketika rakaat pertama kedua itu lambat, sedang bacaannya, cakep. Ketika rakaat yang ketiga baca Fatihahnya mentang-mentang sir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kan waliyan nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Udah Allahu akbar aja. Padahal si makmum belum sempat, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mesti bisa ngatur suara kita supaya makmum ini bisa membaca. Ya, ada kesempatan membaca yang benar. Maka
Bahkan di dalam kitab Fathul Mu'in tuh, ketika jahar juga, ketika jahar itu setelah waladhalin amin, setelah Fatihah, itu jangan langsung baca surah. Ya, diem dulu, dengerin si makmum, bukan dengerin, kasih waktu si makmum untuk membaca Fatihah dulu. Kira-kira makmum selesai Fatihah, baru dia baca surah. Ya, belum ada itu di sini, belum ada itu. Jangan amalin itu, kelamaan Pak Ustadz katanya. Nungguin Fatihah. Kan si makmum pada baca Fatihah tuh. Iya, dalam hadis Syafi'i begitu. Baca Fatihah semua si makmum. Setelah imam baca Fatihah, waladhalin amin, baca Fatihah semuanya si makmum. Pelan bacanya, jangan ketat. Selesai baca Fatihah, kira-kira dia baru mulai deh baca surah tuh si makmumnya. Cuman di sini jarang yang melaksanakan sunnah ini. Ya paling tidak Fatihahnya tuh atau surahnya si imam, ya itu jangan terlalu cepat dah, sehingga si makmum nggak keburu baca Fatihah yang rukun itu. Wa makana min naqsin, dan apa-apa daripada kekurangan si imam bacaannya kurang bagus, bahwa alaihi, maka dia menanggung dirinya sendiri kekurangan itu. Ya. Jadi kalau si imam bacanya bagus, sholatnya bagus, bukan dia dapat pahala dia doang, tetapi pahala makmum yang banyak juga dia dapat. Itu untungnya tuh jadi imam. Kebagian pahala makmum semuanya. Makmum berapa banyak tuh semasjid, ada ratusan orang, dia juga dapat pahala segitu. Iya, makanya boleh berebut jadi imam deh, ya. Lomba jadi imam. Ya cuman begitu, pelajari dulu yang benar ya, insya Allah. Nggak apa-apa, banyak imam bagus, nggak pernah kosong masjid ini daripada imamnya. Jangan sampai pada waktu sholat 5 waktu ada nggak yang sholat berjamaah? Wah, ternyata imamnya nggak ada. Ada juga orang mana nih? Orang tukang bakso umpamanya mater tuh. Nah, mau sholat sini. Nah, ini kadang-kadang siapa aja jadi imam. Padahal belum tentu ya bacaannya baik apa enggak. Rukunnya juga kita belum tahu kalau tamu ya. Jadi harusnya pribumi dulu. Utamakan pribumi dulu, menjamaah situ dulu yang jadi imam. Ya, untuk jadi imam. Wa Abu Sa'ih, dan telah meriwayatkan juga Abu Sa'ih an Ubay an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Ya. Abu Sa'ih telah meriwayatkan dari Abi Hurairah hadis ini, apa dia bilang? Ar-rahmatu, rahmat Allah itu, ar-rahmatu bermula rahmat Allah itu tanzilu, turun, alal imami, mula pertama kepada imam. Ya. Ketika kita sholat berjamaah, mula pertama yang dilimpahkan rahmat imam duluan. Imam paling depan. Summa man ala yaminihil awal fal awal. Kemudian kepada orang yang makmum di sebelah kanan. Makmum di sebelah kanan dulu. Ya, makanya kalau sholat berdua, makmum ada di mana nih? Sebelah kanan, di sini. Sebelah kanan imam. Kanan imam. Kemudian sebelah kanan 1, 2, 3, 4 sampai selesai. Kemudian sebelah kiri. Ya. Kayak bagusnya tuh kalau datang ke depan, ya, sholat berjemaah, ambil bagian sebelah kanan dulu penuhin. Kalau kena penuh baru kita sebelah kiri. Ya. Kemudian di sebelah kiri, kalau udah habis sebelah kanan baru sebelah kiri. Rahmat Allah turun. Fal awal. Al awal bil awal, maka yang pertama satu persatu artinya. Nah, turunnya rahmat dari Allah oleh malaikat, turunkan.
kepada salat yang berjemaah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Tabrani, dan Imam Tabrani telah meriwayatkan hadis an Talha, dari Talha, ayyuma rajulin, tiap-tiap seorang laki-laki, amma kauman, memimpin suatu kaum salat berjamaah, wahum, padahal kaum itu, jemaah itu, lahu, kepada dia, karihun, benci, kesel. Padahal si makmum pada kesel sama si imam, pada benci sama si imam kelakuannya. Ya rupanya dia nyerobot aja kali mah, padahal masih banyak imam yang lain, nyerobot aja dia masuk. Akan pada kesel yang lain, benci gitu kira-kira, karena nggak adab, kurang adab. Apalagi si makmum ini pada tahu lah dia mau bacanya kurang tapi beres itu, apalagi maju aja jadi imam upamanya, kan pada kesel. Ya dia lagi kenapa sih itu bukan maju duluan, begitu. Jadi pada kesel, pada benci gitu dengan dia, kepada pada imam yang kira-kira kurang tanggung jawab, kurang bagus dia cara mimpinnya, cara jadi imamnya, kurang adab upamanya, sehingga jemaah pada nggak demen sama dia, pada benci, pada lihatnya. Ya, lam tujawiz, tidak melampaui, sholatuhu, pahala sholatnya, uzunahi, akan dua telinganya. Tuh, sholatnya itu ditolak oleh Allah Ta'ala, nggak lewat, nggak naik ke atas, nggak lewat dari telinganya, nggak lewat. Ya, nggak lewat dari dua telinga. Artinya apa? Sholatnya ditolak tuh. Ya, makanya kudu mau jadi imam kudu persetujuan si makmum. Yang mulai pertama ya pura-pura ogada, udah ada yang lain aja, yang lain gitu lah, kira-kira siapa. Udah didorong, nama udah didorong, cari dah jadi imam. Udah didorong-dorong nih paknya, diajak imam nih pak. Atau dijadwalin, si hari ini, waktu ini si A, si B, si C. Itu lebih enak, ya. Lebih enak gitu dijadwalin. Siapa yang jadi imam, yang kira-kira dia merasa kebagian juga pahala jadi imam, gitu, berkah. Yang pada bagus mah bacaan, yang pada bagus sholatnya, silakan jadi imam, ya. Juga jangan pada takut jadi imam, jadi takut jadi nggak berjemaah. Lu aja katanya, wah bacaan gua belum tapi beres. Itu lu aja bacaan lu udah bagusan, gua juga masih peletot bacaan gua juga nih, gimana? Lu beres juga, ya lumayan sih. Yang lumayan aja deh, yang lumayan. Walaupun masih kurang tapi cakep. Sebab memang turu-turu begitu. Apalagi umpamanya kayak di, mohon maaf, di Jawa ya, alhamdulillah kan bacanya alkamdu tuh. Alkamdu diobil ngalamin umpamanya. Emang semuanya begitu? Ya udah, imam kayak begitu itu semuanya. Sebab makmumnya juga ngalamin juga. Alhamdulillah Rabbil ngalamin juga, sama-sama emang udah logatnya orang sana begitu, ya begitu bacaannya kayak gitu udah semuanya sah. Nah kita mau ngikut di belakang gimana nih? Ya, ikutin aja. Emang di situ orangnya, terutama memang imam orang pribumi, ikutin aja. Sah buat mereka tuh sah, ya. Cuman kalau benar-benar mereka kori itu, ya mereka kori itu nggak sah, itu nggak boleh. Kalau memang mereka tuh ahli benar-benar bacaan, jadi harus mengikut pada orang yang bagus juga baca. Paling tidak Pak, benar dah bacaannya. Tapi orang kampung situ juga kalau memang adanya lafadznya, makhrajnya bagus, ya bagus, pakai. Makmum yang ngalamin semuanya nggak apa-apa dah gitu. Yang penting imamnya begitu. Jadi pilih yang paling benar bacaannya, paling benar tomak ninanya, rukun-rukunnya. Ngerti tentang tomak nina.
Kan banyak sekali yang pada kurang paham kekurangan-kekurangan kita. Sholat tuh dianggap remeh aja. Ketika iktidal umpamanya, sami Allahu liman, ini tangan diayun-ayun di bawah, diayun-ayun sambil mau turun ke bawah, nggak ada tumanina di situ. Udah doanya juga Rabbana walakal hamdu nggak dibaca, tangannya juga diayun-ayun, kadang dibaca juga sambil ngayun tangan, nggak boleh. Sebab nggak ada tumanina berarti salatnya. Ya, makanya banyak kita lihat ya jamaah yang pakai tangannya dia taruh di bawah dada. Ketika itu juga ya seperti waktu baca Fatihah juga dia taruh bawah dada. Nggak apa-apa untuk menyelamatkan ngayun-ngayun tangan itu, untuk menyelamatkan ngayun-ngayun tangan itu juga. Jadi kalau di situ dada itu lebih aman tuh, ya. Cuman kadang-kadang suka lupa kalau dia sendirian, suka dia ruku lagi, giliran sujud dia ruku lagi. Sebenarnya disedekahkan dia ruku lagi. Nah, kok ruku lagi? Ya, bukannya sujud, ya maklum udah tua gitu ya. Iya. Nah itu ya, jadi ditolak sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena makmum pada benci sama dia. Termasuk juga pimpinan masyarakat, hati-hati juga ya. Harus kita punya pemimpin yang benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari tingkat bawah sampai ke atas. Ya, bagaimana di sholatnya udah pada benar apa belum gitu ya kan? Ibadahnya gimana? Sebagai orang muslim tentunya kita memilih yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahwa, dan juga Imam Tabrani meriwayatkan hadis ini an Marsad al-Gonawa ya, dari Marsad al-Gonawa, insarrakum antuqbala salatukum falyummakum ulama'ukum. Jika ingin membahagiakan kamu, dapat kamu bahagia ya di dalam sholat itu, senang gitu di dalam sholat kita, antuqbala dengan diterimanya kita punya sholatukum sholatmu, falyummakum ulama'ukum, maka hendaklah yang menjadi imam kamu itu adalah ulama-ulama di situ, ya, kiai-kiai di situ, ustadz-ustadz di situ. Kalau pengen bahagia, pengen tenang, pengen kita senang gitu ya. Kalau tadi kan pada benci tuh. Nah, jadi kalau pengen senang ya ulama-ulamanya di situ diangkat deh. Ustadz-ustadznya ulama nggak ada ya. Kalau udah pada ogah ngaku ulama mau ustadz deh, guru ngaji di situ. Angkat ya, jadi imamnya mereka itu. Ya, fa innahum wafdukum bima bainakum wa baina rabbikum. Fa innahum, karena bahwasanya ulama-ulama itu wafdukum, sebagai utusan kamu, sebagai utusan, sebagai rasul kamu. Ya. Bima bainakum, di antara kamu, wa baina rabbikum, dan di antara Tuhanmu. Dia adalah delegasi. Ulama itu warasatul anbiya, sebagai delegasi umat Islam, bahkan sebagai warisan para nabi. Maka diangkatlah ulama-ulama setempat yang jadi imam. Umpamanya kita lagi di acara di sini nih, umpamanya itu walaupun banyak tamu ulama-ulama yang lain, ulama setempat dulu di sini, ustadz yang jadi imam lah gitu.
Kalau ntar tinggal baca doa siapa kek. Tapi kalau jadi imam kudu ulama di sini, utamakan itu. Ya, walaupun ada ulama kiai besar dari mana nih. Nah, kalau kiai besarnya itu paling suruh khutbah, atau suruh ceramah, suruh baca doa itu. Kalau untuk jadi imam sholat, utamakan adalah orang sini, ulama di sini. Wa Muslimun, dan Imam Muslim juga meriwayatkan an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ya umul qaumu aqra'uhum, ya umul qauma, yang menjadi imam bagi suatu kaum, aqra'uhum adalah orang yang paling benar bacaannya, ya, yang paling benar bacaannya li kitabillahi, bagi kitab Allah, artinya baca Qur'annya, yang aqra, yang paling bisa baca Qur'annya. Fa in kanu fil qiraati sawaan, maka jika ustadz-ustadz di situ semuanya bacaannya sama, cakepnya sama, benernya sama, pada ya sawaan, sama-sama bacaannya kayak gitu juga. Fa'alamuhum bis sunnati, maka mereka yang lebih alim tentang sunnah di dalam ibadah, begitu. Tentang sunnah-sunnahnya di dalam ibadah dia lebih paham. Tentang fikih dah, tentang fikih, tentang ilmu dah, ilmu agama ya, dia lebih alim daripada itu. Bacanya sama tetapi lebih alim dia. Fa in kanu fis sunnati sawaan, maka jika adalah mereka itu di dalam sunnahnya itu sama, ya, di dalam memahami tentang agama itu sama, artinya ilmunya sederajat dan dia mah. Fa'aqdamuhum hijratan, maka orang yang lebih utama lebih dulu hijrahnya. Kalau hijrah zaman Rasul dari Mekah ke Madinah, kalau hijrah di kampung kita mulain rajin ibadah. Mulain rajin ibadah. Sebab biasanya yang muda-muda di sini kan jarang gitu yang mau itu. Kalau udah tua baru pada rajin ibadah. Ya, kan gitu. Baru hijrah. Kalau perempuan masih muda, biasanya tuh masih pada buka-buka kepala, nggak pakai jilbab. Begitu mau hijrah dia pakai jilbab, pakai kerudung. Dia bilang hijrah untuk sekarang. Apalagi udah mulai rajin ibadah, pengajian dan sebagainya. Dulu nggak mau sholat, tetapi sekarang rajin sholatnya. Hijrah tuh bagi kita sekarang udah hijrah katanya. Siapa yang paling dulu? Kalau memang dia dari kecil udah kelakuannya udah ibadah terus, nah ini yang begini nih. Yang dari muda emang udah rajin ibadah, nggak pakai hijrah lagi dah kalau gini mah. Memang benar-benar dari awal dia mah sabun nasya fi ibadatillah. Sejak muda dia rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang muda-mudaan ini? Yang udah hijrah ini dari muda ya. Nah, ini yang muda-muda banyak. Mudah-mudahan yang tua-tua juga ini adalah dari muda udah ya. Mudah-mudahan. Atau mungkin baru hijrah gitu. Enggak apa-apa. Untuk mencapai husnul khotimah. Yang penting semakin lama semakin bagus ibadah kita. Jangan semakin lemah. Sholat berjemaah walaupun puyeng-puyeng dikit, sakit-sakit dikit, kalau masih bisa berangkat aja berjemaah. Nah ini kalau udah hijrah tuh, jangan sebentar-bentar jadi alasan jangan. Kalau masih bisa kita berangkat, jangan dijadikan alasan nggak berjemaah kita. Sebab penting sekali permodalan kita untuk hidup yang selama-lamanya, ya, dari usaha kita hidup yang sementara di dunia.
Oleh karena itu kita diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala banyak berlipat ganda ketika kita ibadah yang benar di dunia ini. Bonusnya luar biasa. Seperti sholat berjemaah di masjid, ya itu lebih afdol daripada sholat sendirian. Ya, apalagi sholat subuh di masjid berjemaah, ya itu adalah lebih baik daripada bumi, daripada dunia dan seisinya. Dari bumi sampai langit berapa banyak tuh kekayaan Allah. Tetapi itu dikasih kepada hamba Allah yang hanya sholat subuh, ya 2 rakaat, pahalanya segitu, Pak. Kekayaan Allah. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Itu baru 1 kali sholat subuh. Apalagi sholat subuhnya di hari Jumat. Abdulus sholat, sholatus subhi yaumal jum'ati jama'atan. Paling abdulnya sholat adalah sholat subuh, ya di hari Jumat berjemaah. Ini sholat yang paling abdul, yang harus kita berlomba supaya berjemaah. Ya, makanya mohon maaf sekalian, saya kalau hari kesini saya takut ketinggalan berjemaah, jadi saya mendingan saya jemaah dulu dari sana, gitu, daripada buru-buru, ya. Kayak mohon maaf, saya dekat sih, saya pikir sedang di sini udah selesaikan wiridan, ya saya sampai sini, gitu. Nah, sebab saya orang dekat, kecuali saya agak jauh, ya, jadi datangnya sebelum, itu harus berusaha. Saya pikir di sini alhamdulillah cuma 5 menit dari sana ke sini. Kita jalan teng ya. 5 menit sampai. Lagi masih lega kalau masih di subuh tuh. Jalanan enggak ada macet insyaallah, ya. Jadi Imam Muslim mengatakan siapa tadi? Yang paling aqdamuhum hijratan, mereka yang paling dulu hijrahnya. Fa in kanu fil hijrati sawaan, maka jika dalam mereka itu di dalam hijrahnya sama, fa aqdamuhum sinnan, maka yang paling depan paling tua umurnya. Nah, paling tua umurnya. Yang tuaan gitu ustadznya, yang tuaan gitu lah. Kalau ilmunya semuanya sama-sama, ya kan, bacanya juga sama. Bahkan ada juga yang nambahin, yang udah keluarga katanya, gitu. Ada juga yang nambahin lagi, apalagi yang udah keluarga, yang udah punya anak gitu. Anaknya sama semuanya, yang bininya 2 katanya, begitu. Asal berani aja dah. Iya, sama emak-emak tuh. Iya. Alhamdulillah di sini mah enggak ada yang 2. Iya. Nah, ada bini 1,5 kan. Setengah bini kan. Ya. Wala ya ummanna rajulun rajulan bi sultanihi. Jangan sekali-kali seseorang itu menjadi imam di dalam suatu kaum, di dalam suatu masjid, suatu bi sultanihi, di dalam kekuasaan dia. Ya. Jangan kita mau jadi imam bagi seorang ustadz umpamanya, di mana itu di kekuasaan dia, ya, kekuasaan dia di lingkungan sini umpamanya nih. Saya nggak mau jadi imam dulu kalau masih ada orang sini umpamanya, ya, sudah sini. Ya tapi kadang-kadang saya dianggap orang sini juga sih, begitu ya. Ini tamu jauh lah terutama ya. Kita juga begitu. Kalau mau kemana-mana,
Kalau masih ada ustadz itu kita suruh. Ustadz itu saya Korea atau penduduk situ lah, ya. Nah, dan sekalian terus dikit lagi nih. Wala yajlisu baitihi, begitu juga kita jangan duduk di rumah-rumahnya fi takrimatihi, di dalam tempat duduk kemuliaan dia. Gitu. Kita kalau namu nih, itu jangan dudukin tempat sahibul bait, yang duduk biasa di mana dia. Nah, begitu. Jadi kita duduk di tempat yang lain, jangan tempat duduknya kita tempatin. Kalau kita udah tahu tempat duduknya sahibul bait, apalagi kiai-kiai gitu, dia biasanya duduknya di mana, gitu. Sehingga kita juga biasanya gini, kalau kita namu, itu kita harus duduk ya, yang menghadap ke dalam gitu, menghadap ke dalam. Artinya menghadap tempat datangnya sahibul bait gitu, di mana gitu, datangnya menghadapnya. Jangan membelakangin ya, kurang adab, ini cara adab itu. Harus harus menghadap kepada bagian dalam. Pokoknya kursi itu berbaris, ya kursi yang menghadap sini gitu, kira-kira menghadap ke dalam. Itu bagian adab. Wah, kalau masih ada, kecuali udah dipersilakan barisan yang ke sini gitu. Sebab biasanya sahibul bait yang menghadap ke depan gitu, menghadap ke depan. Seperti kalau kita lagi serahan uang, lagi apa gitu kan, sahibul bait di depan sini semuanya gitu. Nah, ntar tamu sebelah situ, hadap sini semua, gitu kira-kira. Ya. Harus tata caranya kita duduknya juga. Bahkan kita tidak duduk dulu sebelum dipersilakan duduk gitu. Yang udah nyelonong duduk aja ya. Kalau udah silakan duduk atau memang udah umum di situ duduk ya nggak apa-apa. Ini kalau namu-namu khusus ya. Kemudian illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Wal uqaili wallahu alam bissawab. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah.
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.